Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat. Senang sekali saya Pendeta James Bahasa boleh dapat berbagi dengan saudara-saudara melalui acara kesaksian pada malam ini. Saya sekarang ini melayani sebagai pendeta di wilayah misi Waropen, namun pengalaman kesaksian malam ini eh, akan saya ceritakan suatu pengalaman yang dialami di tempat tugas sebelum ke Waropen, yaitu di Mamramo. Mamramo adalah di tahun 2011, 10 sampai 12, di awal tahun 2013. Ini adalah daerah yang sangat terisolir di Papua, namun oleh pertolongan Tuhan, Tuhan sanggupkan kita untuk bisa melayani dan ada di sana. Uh, Tempat ini kami jangkau hanya melalui pesawat penerbangan Advent, dan pilot Bob Robert almarhum waktu itu masih ada sebagai pilot kami yang setia uh, melayani kami untuk diantar ke tempat yang ada landasan penerbangan di Dabra, dan setelah itu kami akan sisir Sungai Mamramo ini dengan boat yang kecil, sungai yang begitu banyak buaya, tapi oleh pertolongan Tuhan kami juga bisa tiba dengan selamat. Nah, satu ketika kami terlambat oleh karena penerbangan kami paling akhir, dan kami harus uh, tinggal bermalam di tempat pinggiran sungai untuk menunggu pagi untuk melanjutkan perjalanan kami selanjutnya. Nah, besoknya pada ketika kami harus tinggalkan tempat transit itu sambil menunggu malam tiba, lewati malam, kami berangkat. Namun sebelum kami jalan bersama dengan anak kami Kevin, anak kami yang kedua, kami sempat mandi. Setelah mau siap melanjutkan perjalanan, mau seberangi sungai ini, tiba-tiba ada banjir di Sungai Mamramo ini, dan secara cepat sekali saya terpisah dengan anak kami ini Kevin. Kami tidak dapat menggenggam tangannya. Dia waktu itu masih duduk di kelas 2 SMP, kelas 1 kelas 2 SMP. Jadi kami cepat sekali terbawa arus, dan lebih jauh dari kami adalah anak kami Kevin. Dia hanya sempat panggil nama Papa, dia berkatakan Papa. Waktu kami menoleh ke belakang, dia sudah ada sekitar 5 sampai 10 meter dari jangkauan kami, dan hampir sudah tidak ada kata yang dapat kami keluarkan selain dalam hati kecil hanya bisa berkata Tuhan tolong, karena tidak ada lagi orang di sekitar. Nah, di saat kalimat ini muncul sambil memejamkan mata, ingin mau menangis atau mau berteriak, tapi siapa yang bisa mendengarnya? Tiba-tiba ada seorang yang di seberang sungai sana, dia teriak, berlari-lari, menyebut kami Kapen. Nah, istilah Kapen adalah istilah akrab yang dipakai orang kampung untuk sapaan kakak pendeta. Kapen, Kapen, tunggu di situ. Biar Bapak yang tolong anak kami Kevin. Jadi pada waktu kami lihat lagi ke belakang, kami sudah berharap kami tidak akan lihat lagi anak kami Kevin. Tetapi dalam jarak pandang yang masih terlihat, ternyata dia tidak bergerak, oleh karena dia rupanya ternyata ada sempat menggenggam ranting yang pohonnya jatuh, yang tidak terlihat di permukaan, dan dia pegang ranting itu. Dan bapak ini segera berteriak, tunggu saya di situ, bapak akan selamatkan. Jadi kami mundur, saya sendiri mundur ke belakang dan melihat secepat yang tak dapat kami prediksikan secara akal manusia, anak kami Kevin sudah ada di seberang. Dan setelah itu Bapak memandu kami untuk bisa
menyeberang sungai itu dengan selamat. Pada waktu kami tiba di seberang, hanya dapat bersyukur dengan air mata tanpa kata-kata. Dan berkata dalam hati bahwa sungguh Tuhan sangat baik. Dan di saat itu kami merasa bahwa maut sekalipun, jika belum kehendak Tuhan atau dalam waktunya Tuhan belum saatnya, dia tidak akan mudah untuk merenggut kita. Itulah kekuatan yang akhirnya dapat kami pakai untuk dapat survive di tempat yang sangat sulit ini lebih kurang 2 tahun di Mamram. Setelah kami tiba di rumah, kami berdoa. Kami berdoa bersama dengan anak kami Kevin, karena dia kami pindahkan dari SLA Kawangkoan untuk sekolah di Mamram. Tetapi ternyata tiba di sana lewati pengalaman yang sulit ini, dan tiba di Mamram bukannya sekolah, tapi juga akhirnya harus mengajar anak-anak SD. Oleh karena kami sangat kurang guru dan waktu itu tidak ada yang yang stay di sana. Yang waktu itu kepala sekolahnya lagi ada ke Jayapura, dan karena tertahan dengan cuaca mungkin dia tidak bisa naik tepat waktu, dan dia bukannya sekolah tapi juga mengajar anak-anak SD. Dari pengalaman ini kami terus berdua saling bertukar pikiran untuk menyatakan bahwa di tempat yang sulit yang tidak ditopang dengan segala sarana dan prasarana, kita masih punya Tuhan. Di tempat yang kita tidak punya apa-apa untuk kita bergantung, kita punya Tuhan dalam. Dan saudara-saudara seiman, dimanapun saudara-saudara berada, pemirsa yang saya kasihi, janji Tuhan selalu dapat diandalkan. Mazmur 121 adalah sebuah pasal yang paling sering kami baca dan doakan pasal itu. Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang tidak pernah tertipu. Tuhan yang menjaga kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dialah Tuhan yang telah selamatkan kami. Dan pengalaman ini sangat membekas dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga tentunya, untuk lebih yakin dan terus yakin bahwa Allah tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dan itu terbukti dalam pengalaman hidup kami. Ada begitu banyak pengalaman iman untuk menyatakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi ini sangat membekas. Oleh karena anak kami Kevin, minggu depan dia akan wisuda sebagai seorang pendeta. Dan saya secara pribadi tidak tahu apa yang menjadi kekuatan baginya sehingga dia boleh dapat menyelesaikan perkuliahannya dan mau terjun dalam pelayanan ini. Tapi kami yakin dia pernah merasakan betapa hidup ini singkat, betapa kematian sangat dekat dengan setiap langkah kita. Tetapi kalau Tuhan masih mau pakai, kalau Tuhan belum kehendak, maka segalanya itu akan dihalau. Sebagaimana pengalaman ini telah menguatkan kami pribadi dan keluarga, berharap dalam acara yang mana kami boleh hadir membagikan kesaksian ini juga, pemirsa semua, saudara-saudara umat-umat Tuhan, dapat pula mengandalkan Tuhan dan menuntut janji Tuhan bahwa Dia selalu ada untuk kita. Ya. Dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur untuk menjaga kita. Tetaplah bergantung kepadanya, karena pengalaman yang dapat kami rasakan, meski tidak ada tempat untuk kami minta tolong, Dia punya 1001 cara untuk dapat
menjangkau kita, dan menolong kita tepat dan selalu tepat pada waktu. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua menjadi harapan dan doa kita bersama. Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat.